wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semua yang sudah hadir dan berkesempatan hadir untuk dalam kegiatan ini. Apakah Ananda Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semua yang sudah hadir dan berkesempatan hadir pada kegiatan ini, yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Sebelum memulai acara untuk lebih hikmahnya kegiatan ini, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, hendaknya sampai selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Apakah Ananda sudah tahu mengapa Ibu mengumpulkan Ananda di sini? Mengadakan bimbingan, Bu. Kayaknya ada yang bimbingan. Baik. Mungkin ya kita akan mengadakan bimbingan yang dimana kita akan mengadakan bimbingan kelompok. Apakah Ananda sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Sudah, Bu. Ya, bagaimana pendapat Ananda apa itu bimbingan kelompok? Menurut saya bimbingan kelompok adalah kita berkumpul untuk membahas suatu topik yang sedang hangatnya. Seperti Ya. Baik, di sini Ibu ingin menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah seorang konselor yang memberikan layanan kepada konseli yang sedang viralnya atau yang sedang hangatnya, yang akan dibahasnya sampai tuntas dan membuat dinamika kelompok. Tujuannya. Di sini Ibu mengharapkan kepada Ananda semua di dalam kegiatan kelompok ini memiliki beberapa agar mampu terbuka, mengeluarkan ide-ide dan pendapat dan menghargai pendapat dari teman. Di sini Ibu ingin kepada Ananda semua sukarela dalam kegiatan ini, tidak ada kata keterpaksaan dan mampu terbuka, dan di dalam kita membahas permasalahan nanti, kita hanya membahas di dalam pada kegiatan ini, dan dan nantinya akan ada aib, rahasia dari Ananda semua, dan tidak membawanya keluar dari kelompok ini. Ya, Bu. Apakah Ananda semuanya sudah saling mengenal di dalam kelompok ini? Ada yang sudah, ada yang belum. Berarti berasal dari kelas yang berbeda-beda ya? Iya, Bu. Baik, Ibu ingin mengenal Ananda semua dengan cara perkenalan diri dan dilanjutkan dengan rangkaian nama. Ya, baik, Bu. Baik, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Megita, bisa dipanggil Ibu Gita, dan dilanjutkan dengan Bu Gita, Rahma. Bu Gita, Rahma dan Kintan. Bu Gita, Rahma, Kintan, dan Fani. Bu Gita, Rahma, Kintan, Fani dan Popi. Bu Gita, Rahma, Kintan, Fani, Popi, dan Nifa. Bu Gita, Rahma, Kintan, Fani, Popi, Nifa, dan Sa. Baik, semuanya apakah sudah kenal dengan teman-temannya? Sudah, Ibu. Dengan memperkenalkan nama, mungkin kita lebih akrab lagi dan menambah teman-temannya. Iya, Bu.
Ya Ibu. Dijelaskan kembali. Baik dari penjelasan tadi kita akan melakukan bimbingan kelompok yang dimana Ibu jelaskan tadi. Kita akan membahas waktu masalah dan kita akan menyelesaikan masalah itu secara tuntas, dan dimana bimbingan kelompok ini memiliki 2 topik, yang dimana itu topik tugas dan topik bebas. Dan dimana topik tugas itu yang memberi topiknya dari Ibu sendiri dan akan kita bahas bersama-sama. Sedangkan topik bebas itu Ananda semua yang mengeluarkan pendapat Ananda untuk kita pilih dan kita bahas juga. Baik, Bu. Dari penjelasan Ibu tadi, dari penjelasan Ibu tadi, Ananda ininya topik apa? Bebas saja, Baik. Bu. Ya, bebas. Kita akan membahas topik bebas yang dimana topiknya berasal dari Ananda semua dan disepakati oleh Ananda semua. Baik, Bu. Jadi terus sepakat memilih topik bebas ya. Jadi terus begitu Ibu mempertanyakan dulu. Apakah Anda masih ada keraguan atau ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau tidak, itu katanya kalau Anda siap untuk melanjutkan ke saya siap baru aja judul. Baik. Balik tanya. Iya, baik banyak kan anak begitu. Apakah Anda masih ada keraguan lagi? Dari penjelasan tadi, apakah Nanda ada yang diragukan lagi untuk kegiatan pada hari ini? Tidak, Tidak, Bu. Siap. Kita akan membahas topik bebas tadi ya. Iya, Bu. Dan cobalah keluarkan pendapat Ananda, apakah yang akan Ananda lebih baik yang akan dibahas. Ya, silakan. Mungkin topiknya berkaitan dengan disiplin. Yang lain? Bu, Ya. menurut saya gimana kalau kita membahas mengenai manajemen waktu, Bu? Ya, bagus juga. Yang lain? Bu. Bagaimana kalau kita bahas pentingnya untuk menjaga diri, Bu? Ya. Mungkin kita akan membahas tentang pergaulan bebas, Bu. Ada lagi? Ya. Kalau dari saya mungkin tentang bullying. Jadi ada beberapa topik ya di sini. Jadi Ibu serahkan kepada Ananda topik mana yang akan bagusnya yang akan kita bahas. Ya. Mungkin saya tetap Ya. dengan mungkin saya tetap dengan punya saya sendiri, yaitu topiknya tentang berkaitan dengan disiplin. Mungkin yang kita lihat pada saat ini banyak ya siswa-siswa yang melanggar disiplin, bahkan untuk toleransi keterlambatan waktu saja sudah siswa yang menentukan, bukan guru lagi. Mungkin Ya. Saya setuju dengan Rahma, Bu, karena itu sangat lebih penting kita bahas tentang disiplinnya tadi. Jadi, Bu, mungkin saya berubah pikiran, mungkin ya disiplin ini lebih lebih penting untuk dibahas karena disiplin ini merupakan kunci kesuksesan bagi seorang individu. Ya, Bu, saya juga setuju dengan pendapat Rahma, Intan, dan Fani. Ya, sepertinya banyak yang setuju dengan kita akan membahas topik dengan kedisiplinan. Baik, kita kembalikan lagi kepada Rahma. Apa yang Rahma ketahui dengan kedisiplinan itu? Disiplin itu. Mungkin yang saya katakan tentang disiplin itu, Bu, mungkin disiplin ini soal sikap kita ya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bagaimana kita itu bisa tepat waktu melakukan kegiatan supaya waktu itu tidak bentrok, tidak bertabrakan. Contohnya kita bisa melihat pada saat ini banyaknya siswa-siswa yang melanggar disiplin, baik itu disiplin waktu, disiplin aturan di sekolah. Contohnya saja banyak, misalnya kalau seandainya kalau kita diberi toleransi waktu, pasti diberi toleransi 5 menit, 10 menit, seperti itu kan, Bu. Itu kan berasal dari guru yang menentukan. Tapi sekarang sudah ada siswa yang menawar-nawar, menikut-nikut supaya di 15 menit, 20 menit, sudah diberi 20 menit tetap juga terlambat seperti itu. Sudah, Bu. Itulah penjelasan yang dikatakan teman Ananda tadi, bahwa disiplin itu penting untuk diri kita dan orang lain juga. Saya mau bertanya, apa pendapat kalian Anda yang lainnya tentang disiplin? Baik,
Di sini Ibu akan bertanya apakah pendapat Ananda tentang disiplin itu. Ya? Baiklah, kalau menurut saya disiplin itu sama yang seperti dikatakan oleh Rahmat tadi, sangat penting untuk diri kita sendiri. Nah, dan seperti yang kita ketahui bahwasanya negara-negara maju itu juga berasal dari orang-orang yang disiplin. Ya, ada lagi? Ya. Kalau menurut saya, Bu, kalau kita tidak disiplin, kita tidak akan bisa maju, kita tidak akan bisa sukses karena kunci kesuksesan itu pertama disiplin, Bu. Kalau kita bisa disiplin, kita bisa hidup dengan tidak banyaknya membuang waktu, misalnya kan, Bu. Kita tidak keteteran dan kita mulai melakukan sesuai jadwal, sesuai sampai jam berapa selesai, sampai jam berapa mulai gitu, Bu. Ini kita punya waktu-waktu tertentu untuk supaya kita disiplin. Ada lagi? Nah, izin Bu, mungkin kenapa disiplin ini penting bagi kehidupan? Karena dengan disiplin ini hidup kita lebih terarah, lebih teratur dan lebih perfeksionis gitu Bu. Kayak tujuannya ini kita harus melakukan ini, jam segini kita harus melakukan ini, seperti itu Bu. Dan juga seperti lebih terjadwal dan membiasakan kita untuk gerak cepat gitu Bu. Jika misalnya kita tidak disiplin, bisa saja kita akan, itu yang dikatakan Saudari Kintan, akan keteteran, akan ketinggalan, seperti itu. Baik. Dari penjelasan Anda semuanya dapat kita ambil bahwa disiplin itu adalah sangat penting bagi diri sendiri maupun orang lain, agar kita terarah ke depannya lebih baik jalannya, dan bisa lebih maju dan mempunyai niat untuk selalu baik ke depannya dan tidak mengakibatkan diri kita itu menjadi kelabakan, menjadi sesuatu yang tidak terurus, tidak terarah ke depannya dan tidak bisa memanajemen waktu. Dan tidak bisa memanajemen waktu. Di sini apa faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang itu dari disiplin? Dan di sini Ibu akan bertanya, kan kita sudah tahu apa itu disiplin, dan sekarang kita coba apa faktor-faktor yang menyebabkan orang itu tidak disiplin, ya? Mungkin kembali lagi, kalau untuk faktor itu ada faktor internal dan eksternal. Dimana internal ini berasal dari diri seorang individu, dimana mungkin disiplin ini berasal dari jiwa seorang individu yang menunda-nunda segala sesuatu, seperti itu Bu. Dan juga kalau dari eksternal, yaitu bisa dari lingkungan pertemanan, keluarga atau masyarakat, dimana lingkungan kita ini mempengaruhi kita untuk menunda-nunda atau mempengaruhi kita, nggak usah lah sekarang, nanti aja, nanti seperti itu. Ada lagi? Ya. Ini faktor sudah dijelaskan oleh pemirsa Bu, ada faktor internal dan eksternal. Mungkin internal dari diri dan kemalasan kita, banyak malas. Kalau malas tidak ada obatnya pasti. Dan dengan kebiasaan yang menunda-nunda, sehingga sudah menjadi sebuah habit bagi individu untuk menunda-nunda, sehingga akhirnya mengerjakan tugas itu batasnya deadline. Dia ngerjain, besok dikumpulin. Jadi SKS tersebut semalam, seperti itu Bu. Kalau faktor eksternal mungkin pengaruh dari teman juga sangat berpengaruh, karena kalau seandainya kita memiliki teman yang maksudnya yang tidak disiplin, itu akan terpengaruh juga bagi kita. Yang suka menunda-nunda, kita pasti juga suka menunda-nunda, seperti itu. Baik, ada lagi? Mungkin sepertinya sudah ya. Dan sudah dijelaskan juga oleh teman-teman yang lain bahwa faktor disiplin ini sangat berpengaruh bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Solusi ya. Bagaimana solusi?
Baik, dari faktor-faktor tadi pasti ada solusinya yang baik yang dapat kita lakukan untuk menghindari faktor itu terjadi. Coba Ananda kemukakan apa solusi yang baik untuk hal yang tadi tidak terjadi. Bu, saya Bu. Baik, kalau saya pribadi saya akan lebih bukan lebih sih Bu, tapi saya ingin membuat schedule gitu Bu. Jadi di schedule itu saya akan membuat hal-hal yang positif yang saya lakukan dalam schedule tersebut. Ya, ada ya, bagus, ada ya. Ya, baik Bu, mungkin solusi yang akan saya lakukan untuk meningkatkan rasa kedisiplinan jiwa, rasa kedisiplinan itu adalah yang pertama betul membuat schedule, yang kedua membiasakan diri untuk bisa disiplin dengan cara misalnya selalu tepat waktu, yang ketiga yaitu merencanakan segala sesuatu, misalnya kayak bikin kalau misalnya kita masuk jam 8, jam segini kita harus sudah mandi gitu Bu. Selanjutnya nanti mungkin untuk meningkatkan rasa disiplin ini saya akan mencambuk diri saya sendiri bahwasanya jika saya tidak disiplin saya akan ketertinggalan dari orang lain gitu Bu. Dan saya mungkin saja karena keteledoran atau ketidakdisiplinan saya tadi, misalnya orang sudah hampir sampai di finish tetapi saya masih tetap di sini saja seperti itu. Ada lagi? Bagus sekali pendapat Ananda semuanya. Dari uraian yang sudah kita bahas tadi dapat kita simpulkan bahwa disiplin itu solusi baik kan disiplin itu baik untuk sangat penting untuk kunci kesuksesan, dan disiplin itulah kita mengubah diri kita untuk yang lebih baiknya dan mengintrospeksikan diri kita ke jalan yang lebih baik agar kita terarah dan bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan tadi juga dibahas mempunyai dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Dan untuk solusinya kita dapat membuat schedule, memanajemen diri kita, untuk menjadwalkan waktu yang tidak terbuang-buang. Sepertinya iya langsung aja kan. Sepertinya Ibu lihat sepertinya di sini Ibu sudah melihat ada yang tidak fokus, ada yang sudah mengantuk, ini sekitar. Apakah kita akan adakan permainan? Mau. Yang dimana permainannya itu mengapa, karena dengan cara di sebelah sini membuat kalimat yang diawali dengan mengapa, dan di sebelah ini menyiapkan kata-kata dengan awalan karena. Oke Bu. Nih. Mengapa diberikan Bu? Iya. Oke. Apa ini tuh? Kalau apa? Karena. Sudah Bu. Ya. Udah Bu. Ya, Bu. Kita tunggu teman yang lain ya. Iya Oke, Bu. Udah Bu.
teman yang akan Rahma, ya, silakan. mengapa kamu berbeda? Karena hari mau hujan. Kalau hujan Apakah berubah jadi duyung. kamu akan ya berubah jadi duyung? Ya, dilanjutkan. Sarah? Kepada Fani, mengapa aku ingin makan terus? Karena saya ibu. Ya, tidak ada pilihan lagi. Baik, kepada Kintan, mengapa kamu kok begini jadinya? Karena kamu so cantik. Ya masuk, ya masuk. Cocok, Bu. Ya. Sekali lagi, Bu. Sekali lagi boleh? Boleh. Tapi ditukarkan ya. Ya, berarti sini Karena dan di sini mengapa? Apa terjadi? Ya, Bu. Sudah, Bu. Apakah sudah? Silakan. Siapa yang ya, Fani? Oke, kepada Popi, Bu. Ya. Kenapa suka K-pop? Karena aku istrinya Jungkook. Pas. Cocok banget, Bu. Cocok banget. Ya. Ya, siapa lagi ya? Rama. Ini Pak. Mengapa wajahmu seperti itu? Karena kamu mau getek. Ya. Cocok banget. Ya. Ya, Intan. Mengapa uang saya habis terus? Karena saya suka makan. Baik, dalam melakukan permainan ini apakah sudah lebih semangat lagi? Sudah, Bu. Dalam, ya. Komitmen. Setelah melakukan permainan di sini Ibu mau meminta komitmen dari Anda semua. Dari kita sudah melakukan permainan tadi, Ibu ingin coba menanyakan apa komitmen Ananda terhadap topik yang kita bahas tadi, ya? Komitmen saya terhadap kedisiplinan atau disiplin ini adalah yang pertama, saya akan menanamkan dalam diri saya sendiri bahwa disiplin itu sangat penting. Yang kedua, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi seseorang yang lebih disiplin lagi. Yang ketiga, insya Allah saya akan berusaha untuk bisa memanajemen waktu agar bisa terlaksananya sifat disiplin ini. Ya, siapa lagi? Ya, Mungkin komitmen saya mungkin lebih meningkatkan lagi lebih membuat schedule penting salah satunya. Yang kedua ya sudah semakin sore dan mau hujan pula. Sepertinya kita akan mengakhiri kegiatan ini. Sebelum mengakhiri, Ibu ingin menanyakan kepada Ananda apa kesan dan pesan pada kegiatan ini. Ya. Oke, Bu, pesan dan kesan yang akan saya sampaikan. Untuk kesannya, saya senang berada pada kelompok ini, melakukan bimbingan kelompok bersama Ibu, karena saya mendapat relasi baru, saya mendapatkan pengalaman, saya mendapatkan informasi-informasi yang saya butuhkan mengenai kedisiplinan. Dan kalau pesan, semoga kita semua sama-sama bisa berubah menjadi orang yang lebih disiplin ke depannya, dan bertemanlah dengan orang-orang yang ingin mau berubah juga, sehingga kita sama-sama termotivasi untuk berubah jadi lebih baik. Ya, siapa lagi? mungkin pesannya itu saya bisa mengungkapkan pendapat saya secara berani, tidak malu-malu lagi, untuk berbicara di orang banyak. Nah, saya bisa juga meningkatkan public speaking saya. Dan untuk pesannya itu mungkin yang dikatakan Hanifah tadi, yaitu pilihlah teman yang benar-benar satu frekuensi, bukan satu frekuensi sih, tapi yang benar-benar mempunyai tekad niat yang sama, niat yang baik untuk merubah dirinya. Jadi pesan dan kesan Ananda semua tadi semoga dapat diwujudkan dan dijalankan dengan baik dan amanah. Ya, baik, Bu. Baik, kita akan kegiatan lanjutan. Baik, jika ada
kegiatan lanjutan yang akan kita lakukan kembali, tapi belum. Nah, apakah Ananda bersedia? Bersedia, Bu. Baik, nanti kita akan menyesuaikan waktu dan tempatnya di mana. Untuk itu marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ananda semuanya yang sudah sukarela partisipasi. Ibu ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.